Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini aku akan mengajak kamu untuk keliling-keliling di pusat kota Kutacani. Dan ini kita berada saat ini posisinya di Mangga 2, baru keluar aja dari pertigaan. Dan seperti inilah suasana kota Kutacani pada saat sore hari ini. Lengang karena adanya social distancing virus corona atau COVID-19 yang saat ini semakin merebak saja. Kemarin itu update terbarunya untuk jumlah orang yang sudah terinfeksi itu mencapai sekitar 5.000-an orang lah ya, yang sudah terinfeksi virus corona. Dan dari jumlah itu sudah ada juga yang meninggal sebagian dan juga ada yang sembuh. Teman-teman, saat ini kita mau masuk perkotaan. Dan ini adalah jalur 2 yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Dulu jalannya ini cuma jalur 1 ya. Jadi sekarang udah enak, udah lebar. Pokoknya udah maju lah ya daripada tahun-tahun yang lalu gitu. Di sini ada Indomaret. Ada lampu merah yang sebenarnya lampu merahnya dibutuhkan sekali ketika kita mau jalan langsung karena ada pertigaan. Jangan pakai sarung. Kita mulai masuk di perkotaan kota Kutacani ya. Kali ini bisa kita bilang videonya tentang walking in Kutacani, tapi di kota Kutacani. Kita masuk lagi karena ada motor yang mau balik arah. Karena kalau kita balik arah itu mesti pasang lampu belok. Tadi udah pasang lampu belok ya, Pak, perhatikan sekali. Ada beberapa jalan yang memang berlubang, yang perlu berhati-hati ketika kita melewatinya. Wow, bahasanya ya. Bagus sekali. Tapi lumayan sepi ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau hari Sabtu kayak gini tuh rame sekali orang keluar. Karena ada COVID-19 ini, jadi banyak orang malas keluar. Kita lihat nanti ya di mana orang-orang Kutacani sering kongko di situ. Ini namanya tempat orang Kutacani sering kongko, yaitu Taman Kota. Taman Kota ini dekat dengan Mancing Papua. Oke. Di sini ada polisi tidur. Wow, ini biasa teman-teman. Kalau hari biasa, kalau nggak ada COVID-19 ini banyak orang jualan di sini. Tapi sekarang udah nggak ada gara-gara ada ya COVID-19. Ini rame, ini bukan jualan teman-teman. Nah, di sini biasanya orang paling sering kumpul di Masjid Al-Taqwa, tempat ibadah. Nah, maklum lah ya, Aceh itu identik dengan wisata religi. Kita balik arah dulu ya. Jadi seperti ini. Masjid Taqwa sekarang sepi sekali ketika di sore hari. Ini kalau nggak salah aku sekarang waktunya udah menunjukkan tepat pukul 4:30 lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi seperti inilah teman-teman keadaan kota Kutacani di sore hari di masa merebaknya virus corona. Meskipun belum ada orang yang terinfeksi dari Kabupaten Aceh Tenggara ini, tapi dan masyarakatnya was-was juga ya, karena di Aceh katanya kemarin itu terinfeksi sebanyak 5 orang, 1 meninggal dan 4 sembuh. Seperti itu informasi terakhir ya. Udah, karena di sini sepi, nggak ada apa-apa, aku akan coba cari tempat lain ya. Kita keliling-keliling lagi. Ada polisi tidur.
kita masuk jalan-jalan. Nah ini ada lampu merahnya juga di sini. Dulu sini pos militer ya, tapi diganti sama toko ABC. Seperti inilah becak kota Cami, teman-teman. Becak orang kota Cami. Mungkin kalau di daerah Jawa rodanya roda 4 itu roda 3. Roda 4, roda 3 juga, tapi bak itu di depan. Jadi di samping. Ya ala-ala Sumatera lah, becak-becak ala-ala Sumatera kan gitu. Nah kota nggak begitu besar, cuma seperti ini aja. Nah kemudian di sini ada kantor, terus Kapolres, sebelah kantor Badan Penanggulangan Bencana ya. Tuh Kapolresnya. Kemudian di sebelah kantor Kapolres ada gedung DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Suasana nggak rame, bisa rame ya kalau nggak di lockdown seperti ini. Kita di lockdown, di sini belum di lockdown, tapi memang dianjurkan lebih baik diam di rumah daripada keluar. Kemudian ada di sebelah itu ada bank juga, Bank Aceh. Ini gedung, nggak tahu ada gedung apa. Mobil mau udah pasang lagi ke belakang aja kita. Teman-teman kalau kita balik arah harus hati-hati, jangan lupa pas waktu belok kalau sini aja ya. Sampai di sini lah teman-teman, kota Cami nggak ada yang begitu menarik di sore hari ini, tapi kita jalan aja. Kita masuk ke pasar belakangnya, males belok karena lumayan ramai, jadi males belok. Kendaraannya ya ini ada parkir juga, jadi kita hanya keliling-keliling aja ya, seperti apa keadaan di sini ketika di sore hari. Ini daerah pasar belakangnya. Ini banyak kantor juga, kemudian ada rumah warga juga. Itu ada petugas petugas kebersihannya. Hampir aja ibu yang ada perhatikan langsung. Ini perlu hati-hati teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja di sini. Mereka mau lihat ya. Kantor kejaksaan juga ada di sini. Ini banyak kantor di sini. Jadi aku kurang berani ya untuk melihat ke kanan kiri. Takut kurang fokus nanti sama jalan. Di ujung-ujungnya ya kecelakaan. Takutnya seperti itu. Kayak aku bakalan pelan-pelan aja. Untuk di daerah pasar belakang ini. Kalau kota Cami itu hanya seperti ini aja teman-teman, nggak ada yang begitu banyak perubahan sih daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuman ya jalur duanya itu ada, kemudian dan dulu nggak ada Indomaret, sekarang ada Indomaret. Seperti itu aja perubahan dari kota Cami. Ini kita di pasar belakangnya ya, atau bisa dibilang di sini Pasbel. Ditutup ini. Biasanya aja lah. Diperhatikan. Oke, jangan ditutup, kita balik lagi. Gimana kita lewat dari sini? Saya bisa ada jalan dari sini. Ya, dari sini bisa lewat. Kita lihat.
perumahan kepolisian teman-teman. Dalamnya becek, nggak ada hujan, nggak ada ojek, becek. Kita keluar dari depan kantor BPBD tadi. Kita belok dulu ya. Aduh. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkendara teman-teman. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena kalau terlalu cepat kita tanpa mengabaikan, tanpa memperhatikan keselamatan, ujung-ujungnya bisa tabrakan. Hal-hal yang bisa terjadi. Ada mobil polisi. Jadi aku sengaja buat video ini dalam kendaraannya, dalam kendaraan kereta nggak kencang atau motor nggak kencang. Aku buat pelan-pelan aja. Wow, ada orang naik kereta. Di sini dibilang kereta ya. Ini dibilang kereta atau kendaraan motor itu kalau bahasa di Jawa sana atau di luar Sumatera itu dibilang motor. Kalau di Aceh itu kereta, karena di sini hampir dekat-dekat juga ya sama Medan. Jadi ini kan motor ngetem, motor sewa atau mobil sewa. Di sini bilang mobil sewa teman-teman, bukan angkot. Jadi ini kita balik arah lagi ya untuk kembali ke tempat tujuan. Jadi seperti itu aja lah teman-teman ya. Kalau untuk suasana kota Kuta Canggih ini di bagian depannya. Kalau bagian belakangnya aku tadi udah tunjukkan sebagian. Itu bagian pasbelnya. Tapi ada beberapa tempat juga sih yang belum sempat kita kunjungi kali ini untuk di daerah kota Kuta Canggih. Yaitu di bagian pajak pagi, karena di sini ada pajak pagi namanya. Cuman kita keliling-keliling aja lah untuk di daerah kota. Karena ini kan sore hari. Jadi agak gimana gitu, lama sekali keliling-kelilingnya, takutnya nanti gelap malam, hujan, cuaca juga kelihatannya kurang bersahabat. Iya, bahasa kurang bersahabat ya. Lalala, pengennya ngomongnya apa lagi nih? Pokoknya ngomongnya daerah kota Kuta Canggih aja. Jadi daripada tahun-tahun sebelumnya memang sekarang lebih maju. Tapi juga kabupaten persinggahan ya, kota kecil ya, mungkin agak lambat sedikit untuk perkembangannya, tidak signifikan seperti yang ada di kota-kota besar. Nah, sama ya sama Medan atau Jakarta, sama juga kabupaten. Jadi Kabupaten Aceh Tenggara ini berada paling ujung Aceh dan perbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi di daerah kotanya sendiri itu ada rumah ibadah. Tadi aku lupa nyebutinnya, tapi terasa itu terekam dalam video ini ya. Itu ada dua ya di daerah kota Kuta Canggih aja untuk rumah ibadah non muslim. Meskipun Aceh di sini memang mayoritas muslim gitu ya, tapi ada loh rumah ibadah umat Kristen di sini ya. Jadi nggak ada di sini namanya kok intoleransi, diskriminasi atau ya pengucilan terhadap umat agama lain. Ya, itu nggak ada teman-teman. Dan di sini mayoritas yang tinggal di sini itu muslim loh. Tapi ada di sini satu gereja kecil yang berdiri. Mau tahu mana gerejanya? Ini gereja. Ini adalah gereja. Itu bahkan baru dibangun juga, baru direhab itu. Aku nggak perhatikan sekali selama ini ya, lalu lalang. Dan di daerah dekat kota juga, dekat kantor bupati itu ada juga pemakaman untuk umat Kristen.
Nah pasti di sini nggak ada yang namanya intoleran di Aceh, meskipun di Aceh ya. Jadi kalau di Aceh itu nggak ada yang namanya diskriminasi terhadap umat agama lain. Tidak ada. Nanti aku akan tunjukkan ya. Di sini udah ada 2 gereja di daerah kota Kota dan satu lagi nanti ada bukan rumah, tapi perkuburan khusus Kristen. Jadi kalau ada teman-teman yang menyebarkan isu ya di luar Aceh bahwa Aceh itu intoleransi karena menganut sistem pemerintahan syariat Islam, itu nggak ada teman-teman. Itu cuma hanya hoax semata. Ya kalau kasus zina pun itu kan nggak ada sampai dirajam karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila kan seperti itu. Ini kan Terubatian ya teman-teman, sebelahnya tunjukin ya, itu kan Terubatian lumayan luas. Dan mungkin kalau untuk di kabupaten kecil seperti ini kita tunjukkan cuman kan itu pusat pemerintahannya. Kalau pusat perbelanjaannya ya paling-paling hanya minimarket. Nah itu tadi kan Terubati. Jadi sekarang kita di tempat kita ini ada perkuburan orang Kristen, gitu ya, dekat ya. Jadi seperti aku bilang tadi, di sini nggak ada namanya intoleran terhadap agama apapun yang masuk di sini. Tapi kalau mereka salah, ya kita tegur. Nah, kalau kita yang salah ya kita introspeksi diri sendiri, gitu. Meskipun di sini Muslim itu mayoritas. Jadi teman-teman nggak usah percaya ya dengan berita hoax yang mengatakan bahwa Aceh itu diskriminasi terhadap agama lain. Itu nggak ada. Cuman orang-orang dangkal pikirannya cuma yang menyebarkan berita-berita seperti itu. Ya namanya juga kita hidup teman-teman ya, perlu berdampingan dengan umat agama lain. Jadi nggak jadi masalah kalau mereka tinggal di tempat kita, menjalankan ibadah di daerah kita. Menurut aku seperti itu. Jujur aja ya, untung pelan inilah kalau kita bawa kendaraan atau kereta pelan, hal-hal seperti itu bisa terhindari dengan cepat. Wow, rasanya. Tapi ini udah mau hujan loh teman-teman, udah agak rintik-rintik. Nanti di kamera sudah ada yang lengket-lengket air ya, lengket-lengket bahasa itu lah. Dan ini bisa dibilang kampung pelajar teman-teman, karena di sini banyak sekolah. Ini berapa? Daerah Bandel. Ini ada SMA, ada beberapa SMA besar dan SMA unggulan juga di sini. Dan tepat di depan SMA ini, di sebelah sini tentunya itu ada tempat kuliah, namanya Universitas Gunung Leuser. Dan aku alumni dari sini juga. Kita jalan pelan dari klakson teman-teman. Dan seperti itu aja teman-teman ya, suasana di kota Kuta Cami ini. Dan ini kita udah keluar dari kota Kuta Cami ya. Cuman aku bisa menunjukkan bagian depannya dan sedikit bagian belakang kota Kuta Cami itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton motovlog aku. Semoga video ini ya bisa lah buat teman-teman yang mungkin lagi di luar kota Kuta Cami, yang pengen balik ke kampung halaman khusus di Aceh Tenggara, ada di kota Cami ini. Semoga rindunya, kangennya sudah terobati ya, tidak semua tapi sedikitnya adalah teman-teman. Maka dari situ Fauzi sebagai aku nonton kreator YouTube ini bisa lah mengobati rasa rindu teman-teman yang ada di orang kota Cami. Apalagi katanya kan ini mudik itu dilarang ya untuk lebaran tahun ini.
gara-gara ada penyebaran virus corona. Maka dari situ Fauzi ingatkan buat teman-teman yang lain, kalau belum bisa pulang ya nggak usah pulang, apalagi kita kan sayang sama keluarga kita. Nah, Fauzi ingatkan juga buat teman-teman ya, untuk tahun ini kalau mau balik ya dipikirkan juga baik-baik macam-macam gitu. Apalagi kan penyebaran virus corona ini semakin hari Fauzi lihat itu semakin meningkat saja orang-orang yang terinfeksi virus corona. Karena tadi seperti aku bilang udah mencapai 5.000 orang. Hujannya semakin deras nih teman-teman. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja biar bisa mengobati lah rasa rindu atau rasa kangen teman-teman yang ada sekarang ya. Mungkin dengan balik Kota Ciamis dan pengennya pulang untuk tahun ini tapi nggak bisa. Udah nanti di ini kalau buat bisa mengobati rasa rindu. Kalau paling jalan-jalannya seperti itu coba. Kalau untuk orang yang mudik gitu, kuliah lah di luar kota ini seperti apa? Yang paling ini aja. Ini hujan loh, hujan. Ya, terima kasih lah buat teman-teman ya sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman.